Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Perkenalkan kami dari kelompok 7 Praktikum SRWE. Di sini kami akan menjelaskan tentang tugas responsi modul 3 SRWE. Dan di sini sudah terdapat topologinya yang akan dijelaskan pertama kali oleh teman saya, Randy. Baiklah, perkenalkan nama saya Reddy Hartono Putra. Saya akan menjelaskan mulai dari part 1, yaitu verify connectivity. Step 1, trace the path to the web server melalui PCA. Langkah pertama, go ke PC desktop dan buka command prompt. Lalu lakukan tracer 209.165.200.226, yaitu IP pada server. Di sini akan terlihat traced rutenya. Melalui mana jalur dari PCA ke web server? Jawabannya bisa dilihat. 192.168.11, yaitu melalui R1 pertama, kedua 10.112, melalui R2 10.100.102, melalui iNet. Jadi melalui 3 jalur, yaitu R1, R2, dan iNet. Step 2, trace the path to the web server melalui PCB. Command prompt tracer 209.165.200.226. Lalu kita tunggu sebentar. Jadi jalur melalui PCB ke server yaitu 192.168.13. Yaitu melalui R3 yaitu 10.112, melalui R3, R2, lalu iNet. Step 3, observe the network behavior when R3 becomes unavailable. Kita akan menghapus kabel yang terhubung R3 dan R2. R3 dan S3. Setelah itu, buka command prompt dan melakukan tracer lagi. Maka akan muncul pesan RTO. Kemudian klik the connection icon, locate and select copper. Oh, ini selanjutnya kita hubungkan lagi menggunakan kabel straight through. S3 pada gigabit 02. Dan R3 pada gigabit 00. Kemudian lakukan ping. Maka ping sudah sukses. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konfigurasi HSRP, router aktif, dan siaga. Yang pertama yang harus dilakukan, kita perlu membuka pada router 1. Kita config di sini.
4, stand by 1, IP 156, itu benar. Kemudian standby 1 priority-nya 150. Setelah itu kita standby 1 frame. Nah, setelah ini untuk yang 100-nya ini tuh default. Selanjutnya kita akan melakukan step kedua, yaitu konfigurasi ASP di R3. Caranya sama aja kayak yang di R1 ini. Buka dulu R3-nya. Terus kita lakukan konfigurasi. IP-nya itu 192, 168, 1254. Nah, setelah selesai akan masuk ke step ketiga yang akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, di sini aku akan ngejelasin step yang ketiga, yaitu verify HSRP configuration. Oke, di sini kita akan buat dulu perintah show standby pada R1 dan R3. Loading, sebentar ya. Ini kita exit terlebih dahulu. Exit dulu. Lalu show standby. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa alamat IP router yang sudah aktif dikonfigurasi sebelumnya. Oke. Kemudian, ini which router is the active router. Nah, di sini yang aktif adalah R1. Terus yang kedua, what is the MAC address for the virtual IP address? Di sini untuk virtual MAC address-nya itu 000C9F sama F001. Terus yang ketiga ada pertanyaan, what is the IP address and priority of the standby router? Jawabannya adalah untuk alamatnya 192.168.1.3. Oke, yang kedua, use the show standby brief comment on R1 and R3 to view and HSRP status summary sample output is shown below. Oke, di sini kita bakal lihat di R1-nya kita pakai perintah show standby brief. Oke, untuk R3-nya juga kita pakai show standby brief. Kita exit terlebih dahulu. Exit, lalu show standby brief. Maaf, ada typo. Sebentar. Show standby brief. Bentar. Nah, di sini bisa dilihat interface-nya yang udah standby itu G00 dengan virtual IP-nya 192.168.1.254. Oke. Kemudian change the default gateway address for PCA, PCC, S1, and S3. Kita akan melakukan
apa nih? Which other should use? Oke, di sini kita akan ngelakuin untuk alamatnya itu 192 apa sih tadi? 192, 168, 1 sampai 1254. Terus di S1 mana nih? S1 kita akan ngelakuin konfliknya. Terus enable config, lalu IP gateway default, ya kan? IP default gateway kebalik. Oke, IP default gateway 192 168 1254. Ini pada S1. Nah, kemudian pada S3 kita lakukan hal yang sama. Enable config IP default gateway 192 168 1254. Ya, nah setelah S1 sama S3 kita akan ngelakuin konfigurasi IP-nya pada PC A sama PC B. Jadi mana di sini di IP configuration. Terus ini kita ubah dulu IP-nya tuh jadi di mana IP default gateway-nya kita ubah jadi 254. Nah, kemudian di PC B-nya juga kita ubah IP configuration, terus default gateway-nya 254. Oke, ini ada pertanyaan. Verify the new setting issue a ping from both PCA and PCC to the web server. Are the ping successful? Ya. Jadi kita akan mencoba ping dari nggak bisa. Nggak bisa. Oh, bentar. Kita akan coba ping. Bisa nggak ya? Yes. Kita lihat IP-nya dulu. Terus juga 68 103 ya kok. Nah, SIB-nya Nah, di sini sudah berhasil pingnya. Jadi sekian dari percobaan yang ketiga. Sekarang akan dilanjutkan part 3 oleh teman saya. Makasih. Izin baik, di sini saya Muhammad Fahriza akan menjelaskan bagian ketiga yaitu observasi HSRP. Kemudian yang pertama yaitu kita masuk ke command prompt pada PCB. Kemudian kita cek tracer 29 209 165 200 226. Ini sudah terdapat yaitu untuk IP-nya awalnya yaitu ke 192.168.1.1.1. Nah, kemudian kita ke layar 2 dulu untuk lihat perbedaannya. Jalur ini sekarang melewati R3. Ini kita post. Post jaringannya. Kita klik lagi tracer. Nah, di sini ada perbedaan antara yang awal sebelum kabelnya terhubung dan sudah kabelnya dihapus atau terputus.
terdapat IP di sini yang awalan 1.1 dan 1.3. Nah, perbedaannya itu yang awal itu menggunakan melewati R1, sementara yang setelah dihapus itu jalurnya melewati R3. Berarti dari PCB ke S3, R3 baru R2. Nah, pada percobaan 3 kita diminta untuk mengembalikan kabel supaya melihat apa yang perbedaan yang terjadi. Nah, kita transfer lagi. Awalannya akan kembali. Di sini rutenya akan kembali ke langkah yang seperti awal pada step 1, yaitu melalui switch 3, switch 1, R1, kemudian R2. Mungkin cukup sekian dari kelompok 7. Apabila ada kesalahan, saya mewakili kelompok 7 mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.